Mitra semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mewawancarai seorang kolektor benda pusaka, benda keramat di Cianjur. Koleksinya sudah dikenal luas Di antaranya ini golok petok, golok cepot Kemudian juga banyak lagi seperti bambu petok. Nah, ini golok cepot atau bedog petok atau bedog cepot Nanti kita akan mendapat penjelasan dari beliau, Kang Andi bagaimana sisi dari hidupnya sebagai seorang kolektor dan bagaimana yang disebut dengan benda ageman Jadi kita akan simak Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan kolektor benda antik, benda pusaka di Cianjur, Kang Andi Syarif Hidayatullah, sarjana hukum atau lebih dikenal dengan Andi Tar. Beliau ini sehari-harinya adalah aktivis politik aktivis demo. Cuman yang tidak mengetahui, tapi sudah terkenal sebagai kolektor. Pak Andi, hari iya teh bambu petuk itu gimana penjelasan ini tentang bambu petuk? Bambu petuk Bahasa Sunda mah naon warnanya? Bahasa Sunda awi buta. Iya, enggak, maksudnya bambu petuk itu banyak aneka ragamnya. Iya. Selain banyak aneka ragamnya, juga banyak nama yang dikenal dalam bambu yang dimaksud adalah bambu petuk. Dan lebih luasnya lagi disebutnya bambu unik sih sebetulnya. Dari bambu-bambu petuk atau bambu unik yang kita kumpulkan, sesungguhnya ada cerita mistis, ada cerita yang disangkut pautkan dengan alat-alat atau media untuk supranatural. Seperti apa itu, Pak? Kalau pemahaman mereka tentang bambu petuk itu di antara maunatnya atau di antara manfaatnya, di antaranya untuk katakanlah pesugihan ada, untuk penarik rezeki juga ada. Identik bambu petuk ini disimpan setelah dirajah oleh ahlinya, itu identik disimpan di gudang-gudang perusahaan, seperti untuk menarik burung walet atau burung kapinis. Nah, biasanya bambu petuk ini digantungkan di gudang kapinis atau walet, sehingga walet-walet atau kapinis yang dulunya liar, dengan adanya bambu petuk yang ada di dalam gudang tersebut, itu mereka singgah di gudang yang dimaksud, dan kemudian mereka menetapnya di gudang yang dimaksud, dan itu menambah rezeki bagi pemilik sarang atau gudang burung walet tersebut. Kalau untuk toko seperti itu juga? Kalau untuk toko juga seperti itu. Digantungkan Digantungkan juga di lawang pintu atau dimanapun itu toko yang dimaksud. Itu bahasa supranatural Jadi di dalamnya itu ada hodam atau energi, Pak Andi? Sebetulnya pemahaman kami bukan khodam, tapi lebih kepada energi. Energi yang ditanam Energi gaib yang ditanam oleh ahlinya. Yang kemudian energi tersebut bisa pangirut bahasa Sunda namanya. Bahasa Sunda nama panginten gitu. Pangirut Jadi selain untuk dagang juga untuk jodoh tuh apa nih?
Ada banyak khasiat seperti Pelet, untuk kasar pelet nama ada gitu ya. gitu. Untuk pelet ada beraneka ragam lah. Bambu unik, bambu antik yang memang maunatnya itu berbeda-beda. Iya, iya, iya. Berbeda-beda. Ada yang untuk pelet juga ada. Iya, Cuman bambu untuk pelet itu menurut ahlinya, mohon maaf, menurut ahlinya, bambu untuk pelet itu adalah bambu combong. Bambu yang memang secara natural, secara alami dia sudah korosi ke dalam gitu. Dan lubangnya itu, bolongnya itu betul-betul alami banget. Nah, itu untuk pelet. Jadi aya teh pada anu rada sakral deh. Kalau yang rada sakral ada. Sebetulnya salah satu bambu unik yang Iya. saya miliki, ada satu yang sangat sakral sekali dan itu unik sekali. Padahal bambu itu sudah mati, tapi salah satunya ada bambu itu sudah mati, tapi model taring ada yang terus tumbuh. Aya di dia tuh Pak. Ada. Karena cukup dan Ada. Ah, ini. Nah, ini bambu yang saya miliki yang memang ini ageman saya juga. Iya. Ini bambu sangat unik sekali. Posisinya betul-betul sudah mati, tapi ada satu keanehan. Bahkan ini udah ada patahannya. Tapi ada satu keanehan, dulu tidak pernah ada taring. Oh iya, iya. Dulu ini tidak pernah ada taring. Tapi terus-terusan taring ini terus manjangan gitu loh. Asalnya memang sama sekali ini tidak ada taring, tapi ini ada taring. Padahal ini kayu udah mati, ini juga udah patah. Ya. Nah, tapi ada satu keanehan, keunikan bahwa taringnya terus memanjang. Ini untuk apa Pak? Ini untuk media apa nih? Jadi alat media untuk Ini pesugihan? Ini sesungguhnya kalau saya coba terawang, ini lebih kepada pesugihan. Pesugihan ya. Ini Untuk usaha Pak ini. kepada untuk Pangirutnya. pangirut, Iya. juga untuk kewibawaan. Karena yang namanya taring itu pasti untuk kewibawaan dan pejabat kenegaraan. gitu ya, Mohon, ya. mohon. Selama jadi kolektor apa yang paling berkesan pusaka Pak Andi? Walaupun sekarang tidak ada ya. Iya. Selama saya menggeluti dunia koleksi barang antik, pusaka, batu akik, dan juga bambu unik, yang paling berkesan itu saat saya memiliki banyak pusaka dari jenis golok, dari jenis kujang waktu itu. Itu yang paling berkesan, Kenapa berkesan? Karena memang selain kita menikmati jenis, bentuk, dan ragam golok yang bervariatif, kujang yang bervariatif, itu saya menikmati keindahannya. Betul. Selain keindahannya juga estetika yang dimiliki oleh pusaka-pusaka itu betul-betul memancarkan aura si pemiliknya, khususnya buat saya gitu. Iya. Eta nu dicemong pusaka naon Pak Andi? Sesungguhnya ini pusaka ageman saya. Iya. Kenapa ini ageman saya dan saya tidak akan melepas pusaka ini? Karena ini dikenal dengan golok cepot. Golok cepot atau golok petok. Yang kalau kita buka di Google, ini ada sejarah yang menceritakan tentang golok cepot atau golok petok, gitu kan. Itu nanti buka di Google saja. Dan kenapa ini menjadi ageman saya? Karena memang aura golok petok atau golok semar ini, golok cepot ini, auranya sangat luar biasa. Auranya sangat luar biasa. Dan kita modifikasi lebih indah lagi, kita variasikan lagi. Ini golok cepot bukan sembarangan golok.
selain kita rubah handle-nya ini dari tanduk rusa. Nah, ini dari tanduk rusa, sengaja tanduk rusa kita ukir dulu seperti cepot yang pakai topi. Nah, padahal ini tanduk rusa asli. Terus kita lestarikan juga warangkanya, ini kita bikin dari asli dari kulit. Sementara memang kalau melihat besinya, ini besinya memang baja putih. Jadi bukan besi aji, bukan besi dulu, tapi ini lebih kepada besi putih. Cocoknya yang megang ini bagaimana Pak? Ini ada Ya, sebetulnya begini, cocok dan atau tidaknya, biasanya sebuah pusaka itu akan merasa cocok di tangan kita, ya. manakala kita sudah satu jiwa dengan pusaka yang kita pegang. Jadi kalau pusaka itu yang kita miliki itu sudah satu jiwa, satu rasa dengan kita, menyatu dengan jiwa kita, biasanya kalaupun ini mau dimaharkan ke orang lain pun susah. Susah. Kadang-kadang kita mau jual murah ke kolektor yang lain, atau ke pelestari yang lain, atau ke penghobi yang lain, kadang-kadang susah walaupun kita mau memaharkannya dengan harga yang murah. Karena memang apalagi dengan harga yang tinggi begitu. Karena memang aura dari estetika pusaka yang kita miliki ini ya menolak untuk pindah ke tangan orang lain. Iya. Sehingga ini pun ya alhamdulillah saat ini memang jadi pusaka kesukaan saya, ageman lah dina bahasa nama. Bagi kolektor yang lain atau pecinta pusaka yang lain, ini sebetulnya yang disebut cocok itu apa Pak ini? Ya, yang disebut cocok dengan jiwa kita, dengan rasa kita, itu lebih kepada komitmen pribadi kita sih sebetulnya mah. Kalau pusaka itu sesungguhnya mengikuti kita, jadi kita bukan mengikuti pusaka, itu prinsip saya, gitu kan. Jadi kalau dia mulut dia bayar dibakar wali ya. Ya dalam rangka pangintennya Mupusti sanes migusti. Jadi di nararaga Mupusti melestarikan pusaka yang kita miliki, apalagi pusaka anu dipikadeudeung ku urang gitu kan. Ya kalau rasan ayeuna sasih mulut panginten gitu kan. Ya insyaallah nanti di malam Kliwon biasanya kita bersihkan. Pak ini sok nampi titipan tuh kalau jamas pusaka. Ya, sesungguhnya saya menerima titipan jamasan pusaka atau pembersihan pusaka. Sebetulnya saya menerima, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ya, biasanya ada dalam proses jamasan tersebut biasanya ada media-media yang harus kita persiapkan, seperti kembang 7 rupa, minyak wewangian dan lain sebagainya, begitu. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh anu bade nitip jamasanku. Siap. Terima kasih Pak Andi ke waktu saya. Terima kasih ya. Sami-sami.